Pada tahun 2003, aku menerima pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Tak lama setelah itu, tanpa kusadari, sakit perutku, tekanan darah rendah, gula darah rendah, dan penyakit-penyakit lainnya sembuh. Aku sangat bahagia dan bersyukur. Aku berpikir dalam hati, Tuhan tidak hanya memelihara dan melindungi orang-orang, tetapi juga mengungkapkan firman-Nya untuk menyucikan dan menyelamatkan manusia, serta membawa mereka ke tempat tujuan yang indah. Aku telah membuat pilihan yang tepat dengan percaya kepada Tuhan. Setiap hari, aku meluangkan waktu untuk membaca firman Tuhan dan mempelajari lagu-lagu pujian. Aku juga bersemangat dalam mengorbankan diri. Saat hujan atau panas, cuaca dingin atau berangin, aku tetap melaksanakan tugasku. Pada waktu itu, keluargaku menganiayaku, kerabat dan tetangga mencemooh dan memfitnahku. PKT juga menganiaya dan memburuku, tetapi situasi itu tidak membuatku berhenti melaksanakan tugasku. Setiap kali aku mengingat semua itu, aku menghitung pengorbanan dan jerih payahku, dan merasa aku adalah orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan. Aku pun yakin bahwa selama terus seperti ini, aku akan diselamatkan dan tetap hidup. Aku merasa sangat bahagia. Pada tahun 2020, aku mengalami batuk selama beberapa hari, tetapi aku tidak terlalu memedulikannya. Pada tahun 2021, batukku menjadi makin parah. Aku batuk sepanjang hari. Aku tidak bisa berhenti batuk, terutama saat sedang berbaring. Aku batuk hingga tidak tahu kapan aku tertidur. Dan aku sering merasa pusing. Jantungku berdebar, sesak napas dan berkeringat dingin. Tak lama kemudian, berat badanku turun dari 45 kilo menjadi sekitar 36 kilo. Belakangan kondisiku memburuk. Batuk yang parah membuat seluruh dada dan perutku terasa sakit, sehingga aku tidak bisa beristirahat. Dan aku hanya merasa sedikit lebih baik jika berbaring telentang. Aku menjadi sangat sensitif terhadap hawa dingin. Saat orang lain hanya mengenakan pakaian tipis, aku harus memakai pakaian tebal. Dan saat tidur, aku harus berselimut tebal. Saat melakukan pekerjaan rumah ringan saja, aku sangat kelelahan sampai hampir tak bisa bergerak. Aku juga biasanya terengah-engah dan tidak bisa bicara. Perutku terasa kembung dan nyeri, dan aku sering tidak bisa makan. Bagian perut manapun yang kutekan, itu terasa sakit. Dan sakitnya makin parah saat aku terus-menerus batuk. Aku berpikir dalam hati, mengapa gejala-gejalaku terasa seperti penyakit serius? Setelah pandemi, aku pergi ke rumah sakit untuk USG perut. Dan dokter dengan serius mengatakan bahwa saluran empeduku dipenuhi batu-batu kecil. Dan ada cairan di area panggung, tetapi tidak bisa dipastikan apakah itu cairan yang tertahan atau aliran darah yang terganggu. Dia juga berulang kali mendesakku untuk segera pergi ke rumah sakit yang lebih besar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dia berkata bahwa aku harus segera pergi. Aku agak ragu. Kupikir, karena aku telah berkorban dan berjerih payah bagi Tuhan selama bertahun-tahun ini, Tuhan seharusnya melindungiku dari penyakit yang serius. Aku berpikir, beberapa saudara-saudari belum berkorban, mengorbankan diri, atau menderita sebanyak aku. Tetapi mereka sehat dan bisa melaksanakan tugasnya dengan normal. Aku sudah banyak menderita dan berkorban, tetapi tetap saja terserang penyakit demi penyakit. Mengapa Tuhan tidak melindungiku?
Mungkinkah Tuhan sudah muak padaku dan meninggalkanku? Jika tidak, mengapa aku terus menderita karena sakit-sakitan? Makin kupikirkan, makin pedih rasanya. Aku tidak tahu harus berkata apa saat berdoa kepada Tuhan. Dan aku juga tidak tahu bagian firman Tuhan mana yang harus kubaca. Aku ingin tetap sibuk dengan tugasku. Tetapi rasanya aku terlalu lelah untuk bergerak. Ada rasa tidak nyaman di hatiku yang sulit diungkapkan. Dan aku sama sekali tidak bisa mengerahkan tenaga. Keesokan harinya, aku teringat betapa seriusnya penjelasan dokter tentang kondisiku. Dan aku merasa sangat khawatir, juga tertekan. Jadi aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku sangat menderita karena penyakit ini. Tingkat pertumbuhanku benar-benar kecil. Dan aku tidak tahu bagaimana cara mengalami hal ini. Kumohon, bimbinglah aku untuk memahami kehendak-Mu dalam hal ini. Tolonglah aku agar aku tahu bagaimana cara mengalami hal-hal yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian, aku membaca firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Apa yang orang kejar dalam kepercayaan mereka kepada Tuhan adalah untuk memperoleh berkat bagi masa depan. Inilah tujuan mereka dalam kepercayaan mereka." Semua orang memiliki niat dan harapan ini, tetapi kerusakan dalam natur mereka harus dibereskan melalui ujian dan pemurnian. Dalam aspek manapun orang tidak disucikan dan masih memperlihatkan kerusakan, ini adalah aspek-aspek di mana mereka harus dimurnikan. Ini adalah pengaturan Tuhan. Tuhan mengatur lingkungan bagimu, memaksamu untuk mengalami pemurnian di dalamnya, supaya engkau dapat mengenal kerusakanmu sendiri. Pada akhirnya, engkau mencapai titik di mana engkau bersedia melepaskan rencana dan keinginanmu, serta tunduk pada kedaulatan dan pengaturan Tuhan, sekalipun itu berarti kematian. Karena itu, jika orang tidak mengalami pemurnian selama beberapa tahun, jika mereka tidak menanggung sejumlah penderitaan tertentu, mereka tidak akan mampu membebaskan diri dari kekangan kerusakan daging dalam pemikiran dan hati mereka. Dalam aspek manapun orang masih tunduk pada kekangan dari natur iblis dalam diri mereka, dan dalam aspek manapun mereka masih memiliki keinginan dan tuntutan mereka sendiri, dalam aspek-aspek inilah mereka harus menderita. Hanya melalui penderitaan, barulah orang-orang dapat memetik pelajaran, yang berarti mereka mampu memperoleh kebenaran dan memahami maksud-maksud Tuhan. Sebenarnya, banyak kebenaran dapat dipahami dengan mengalami penderitaan dan ujian. Tak seorang pun mampu memahami maksud Tuhan, mengenal kemahakuasaan dan hikmat Tuhan, atau menghayati watak benar Tuhan ketika berada di lingkungan yang nyaman dan mudah, atau ketika keadaan sedang baik. Itu tidak mungkin. Firman Tuhan mengungkapkan niat dan harapan yang dimiliki orang di balik imannya, serta makna di balik ujian dan pemurnian dari Tuhan. Tuhan tidak melakukan pekerjaan yang sia-sia. Dia juga tidak melakukan pekerjaan yang membahayakan manusia. Penyakit yang menimpaku ini bukan berarti Tuhan ingin meninggalkanku, tetapi sebaliknya, Tuhan sedang menguji dan memurnikanku, membersihkan ketidakmurnian dalam imanku. Aku teringat kembali saat pertama kali penyakitku disembuhkan. Saat itu, aku sangat bersemangat mengorbankan diri dan bertekad untuk membalas kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan tak peduli seberapa besar penderitaan atau pengorbanan yang harus kutanggung.
Aku menjalaninya dengan senang hati dan rela. Aku menganggap diriku sebagai orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dan percaya jika terus seperti itu, aku akan mencapai keselamatan. Namun, ketika penyakit kembali menyerang, imanku yang kecil, sifat egois, dan kesalahpahaman terhadap Tuhan pun tersingkap. Seolah-olah aku telah berubah menjadi orang lain. Itu sama seperti apa yang Tuhan ungkapkan ketika Dia berkata, kebanyakan orang percaya kepada Tuhan demi mendapatkan kedamaian dan keuntungan lainnya. Jika tidak menguntungkan bagimu, engkau tidak percaya kepada Tuhan. Dan jika engkau tidak dapat menerima kasih karunia Tuhan, engkau merajuk. Bagaimana bisa apa yang telah kau katakan adalah tingkat pertumbuhan sejatimu? Selama ini, semua pengorbanan dan jerih payahku ternyata demi kepentinganku sendiri. Dalam hal ini, aku telah berusaha menipu dan tawar-menawar dengan Tuhan. Aku begitu egois dan hina, dan sama sekali tidak memiliki keinginan untuk memuaskan Tuhan. Jika bukan karena disingkapkan melalui penyakit ini, aku tidak akan menyadari bahwa semua pengorbanan yang telah kulakukan selama bertahun-tahun beriman adalah demi kasih karunia dan berkat, dan bahwa aku sedang berusaha tawar-menawar dengan Tuhan. Tuhan telah mengatur keadaan ini dan menyingkapkanku dengan cara ini demi keselamatanku. Namun, aku tidak memahami maksud Tuhan. Aku justru mengeluh dan salah paham terhadapnya. Aku merasa sangat berutang pada Tuhan dan berdoa kepadanya. Aku ingin bertobat. Malam itu, aku menonton sebuah video lagu pujian firman Tuhan yang berjudul Engkau Harus Mencapai Kesaksian Ayub dan Petrus. Kau berkata kau telah ditaklukkan, tapi bisakah tunduk sampai mati? Kau harus mampu ikut Dia sampai akhir, baik ada prospek atau tidak. Kau tak boleh kehilangan iman pada Tuhan dalam lingkungan apapun. Pada akhirnya kau harus mencapai dua aspek kesaksian. Kesaksian Ayub, ketundukan sampai mati. Dan kesaksian Petrus, kasih yang tertinggi untuk Tuhan. Di satu sisi kau harus seperti Ayub, meskipun dia kehilangan semua harta benda dan tubuhnya ditimpa rasa sakit, dia tidak meninggalkan nama Yahweh. Inilah kesaksian Ayub. Petrus mampu kasihi Tuhan sampai mati, bahkan saat ia disalib dan saat menghadapi maut, tetap kasihi Tuhan. Dia tak memikirkan prospeknya sendiri. Dia tak memikirkan prospeknya. Dia tak mengejar harapan indah atau pikiran muluk-muluk, dan dia hanya berusaha untuk mengasihi Tuhan dan tunduk pada semua pengaturannya. Inilah
standar yang harus kau capai sebelum dianggap telah bersaksi, sebelum kau jadi orang yang disempurnakan setelah ditaklukkan. Inilah standar yang harus kau capai sebelum dianggap telah bersaksi, sebelum kau jadi seseorang yang disempurnakan setelah Saat mendengarkan lagu pujian ini, aku terharu hingga meneteskan air mata. Ayub menghadapi ujian yang begitu besar. Dia kehilangan kekayaannya, anak-anaknya meninggal, sekujur tubuhnya dipenuhi borok. Tetapi dalam penderitaan yang luar biasa, Ayub tidak menyangkal atau mengeluh kepada Tuhan. Malah dia memuji Tuhan, meninggikan namanya, dan memberi kesaksian yang berkumandang bagi Tuhan. Petrus menghabiskan hidupnya untuk berusaha memahami dan mengasihi Tuhan. Dan bahkan saat maut menjemput, dia masih berkata bahwa dia belum cukup mengasihi Tuhan. Terlepas dari apakah Tuhan menepati janjinya kepada Petrus atau tidak, dia tetap percaya dan mengasihi Tuhan. Petrus memberikan kesaksian bagi Tuhan dan menghibur hati Tuhan. Ayub dan Petrus adalah orang-orang yang benar-benar memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan. Mereka tunduk kepada Tuhan tanpa sedikit pun keinginan untuk tawar-menawar atau menuntut darinya. Dan Tuhan dimuliakan melalui kesaksian mereka. Namun aku, ketika penyakitku memburuk, dan Tuhan tidak memenuhi keinginan serta tuntutanku, aku bersikap menentang dan mengeluh dalam hati. Aku bahkan tidak lagi mampu menjaga kebiasaan membaca firman Tuhan atau berdoa. Bahkan, ketundukan atau nalar yang paling sedikit pun, aku tak punya. Apalagi memberi kesaksian bagi Tuhan. Tak pernah kusangka bahwa setelah bertahun-tahun percaya kepada Tuhan, setelah makan dan minum begitu banyak firman Tuhan, serta mendengarkan begitu banyak khotbah, aku masih bersikap seperti ini dan terus berusaha tawar-menawar dengan Tuhan. Aku benar-benar egois dan hina. Makin kupikirkan, aku makin merasa berutang kepada Tuhan. Sambil menangis, aku berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dahulu aku mengira bahwa selama bertahun-tahun percaya kepadamu dan melaksanakan tugasku adalah demi memuaskanmu. Tetapi melalui penyingkapan dari penyakit ini, aku akhirnya menyadari bahwa semua pengorbanan dan jerih payahku hanyalah demi mendapat berkat. Aku tidak pernah benar-benar menganggapmu sebagai Tuhan. Tuhan, aku begitu rusak dan tidak layak menerima kasih-Mu. Apapun yang terjadi dengan penyakitku, aku bersedia tunduk pada pengaturan dan penataanmu. Perlahan-lahan, keadaanku mulai membaik. Aku bisa kembali mencurahkan tenaga untuk tugasku setiap hari. Dan penyakitku tidak lagi terlalu mengekangku. Ketika sudah menetapkan hati untuk melaksanakan tugasku, di luar dugaan, kesehatanku sedikit membaik, dan aku tidak lagi merasa sedingin sebelumnya. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan. Setelah itu, aku tetap mengonsumsi obat sambil melaksanakan tugasku. Pada bulan Juli 2022, aku mengalami demam tinggi dan batuk-batuk selama beberapa hari, dan aku terus-menerus merasa lelah.
Saat menaiki tangga, aku kehabisan napas dan jantungku berdebar, seolah-olah akan meledak. Aku berpikir dalam hati, kali ini aku harus tunduk dan tidak mengeluh. Namun pada bulan September, penyakitku terus memburuk. Batukku makin sering, aku mengalami demam tinggi selama 2 minggu berturut-turut. Dan tidak ada perubahan meski sudah minum obat. Awalnya, aku pikir itu hanya flu dan demam biasa. Tetapi karena kondisiku terus memburuk, aku pun pergi memeriksakan diri ke rumah sakit. Diagnosis awal menunjukkan adanya efusi pleura dengan dugaan tuberkulosis. Dokter dengan serius menekankan bahwa karena cairan pleura yang berlebihan, paru-paru kananku tidak lagi berfungsi. Kondisiku sudah sangat parah, dan aku harus segera dirawat inap untuk mendapatkan penanganan. Tidak boleh ditunda lagi. Hatiku hancur. Aku pun berpikir, kenapa penyakitku bisa separah ini? Selama 2 tahun terakhir, aku sudah beberapa kali sakit parah. Dan meskipun tubuhku lemah, aku tidak pernah berhenti melaksanakan tugasku. Kenapa kondisiku bukannya membaik, tetapi malah makin parah? Aku merasa sangat putus asa dan takut. Aku pun berpikir, aku sudah percaya kepada Tuhan selama 19 tahun. Aku telah meninggalkan keluarga dan pekerjaan demi melaksanakan tugasku. Dan telah menanggung semua penderitaan yang seharusnya kutanggung. Aku sudah bertanding di perlombaan yang harus kutempuh. Dan meskipun sakit parah, aku tetap tekun melaksanakan tugasku. Kupikir dengan mengikuti Tuhan, aku akan menerima berkat dan diselamatkan. Namun sekarang, justru aku sakit parah dan mungkin akan mati. Jika aku mati, berarti aku kehilangan sepenuhnya kesempatan untuk diselamatkan. Bukankah semua pengorbanan dan jerih payahku selama ini akan sia-sia? Saat memikirkan hal ini, hatiku terasa sangat berat dan aku merasa sangat putus asa. Saat itu, aku menyadari bahwa ada yang tidak benar dengan keadaanku. Dan aku menangis sambil berdoa kepada Tuhan. Tuhan, rasanya seolah-olah aku akan mati. Sekarang aku benar-benar tidak punya jalan keluar. Dan hatiku begitu sakit. Tuhan, kumohon bimbinglah aku untuk memahami maksud-Mu. Setelah berdoa, aku teringat pada beberapa bagian dari firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, 5. Jika engkau selalu sangat setia kepadaku dan sangat mengasihiku, tetapi engkau menanggung siksaan penyakit, beban keuangan, ditinggalkan teman-teman dan saudaramu, atau kemalangan lain dalam hidupmu, akankah kesetiaanmu dan kasihmu kepadaku tetap berlanjut? 6. Jika tak satu pun dari apa yang kau bayangkan di hatimu sesuai dengan apa yang telah kulakukan, bagaimanakah engkau seharusnya menjalani langkahmu di kemudian hari? 7. Jika engkau tidak menerima apapun yang kau harapkan, dapatkah engkau tetap menjadi pengikutku? Setelah menghadapi tuntutan Tuhan, pikiranku tiba-tiba menjadi jernih. Tuntutan ini adalah standar yang digunakan Tuhan untuk mengukur apakah watak seseorang telah berubah. Tuntutan ini juga merupakan syarat bagi orang percaya untuk menerima keselamatan. Mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan memiliki kesetiaan dan kasih kepadanya dan dapat bertahan menghadapi pencobaan dalam situasi apapun.
Sekalipun yang Tuhan lakukan tidak sesuai dengan imajinasi atau harapan mereka, mereka tetap dapat mengikuti Tuhan dan setia kepadanya. Saat ku ingat kembali, aku pernah bersumpah di hadapan Tuhan dan dengan teguh berkomitmen bahwa apapun yang terjadi, aku akan mengikuti Tuhan. Bahwa tidak soal bagaimana situasinya sudah berubah, juga apapun penderitaan, kesengsaraan, ujian atau pemurnian yang harus kualami, aku akan tetap berpegang pada imanku kepada Tuhan dan mengikutinya sampai akhir. Namun, fakta menyingkapkan bahwa aku sama sekali tidak memiliki iman dan nalar. Saat penyakit menjangkitiku, dan aku tidak melihat adanya harapan untuk hidup, aku malah berdebat dengan Tuhan. Aku bertanya-tanya, mengapa setelah tekun melaksanakan tugasku dalam keadaan sakit parah, penyakitku bukannya membaik, malah makin memburuk. Bahkan aku membawa semua persembahan dan pengorbanan diriku selama bertahun-tahun, termasuk penderitaan saat melaksanakan tugas ketika sedang sakit ke hadapan Tuhan. Menganggap semuanya itu sebagai modal dan jasa. Kupikir, meskipun aku tidak memiliki prestasi besar, setidaknya aku sudah menderita. Jadi Tuhan seharusnya tidak memperlakukanku seperti ini. Aku memperdebatkan hal itu dengan Tuhan dan mengeluh bahwa Dia tidak adil terhadapku. Bahkan, aku menyesali semua pengorbananku di masa lalu. Betapa memberontak dan tidak bernalarnya aku. Aku menyadari bahwa pengorbanan dan jerih payahku selama bertahun-tahun percaya kepada Tuhan itu hanya demi mendapatkan kasih karunia dan berkat sebagai imbalan. Aku teringat pada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka makan, minum, dan menikmati segala sesuatu yang Tuhan berikan. Tetapi tidak ada yang berterima kasih atau menyembah surga. Ketika menghadapi bencana alam maupun bencana ulah manusia, mereka malah mengeluh dan memberontak terhadap surga. Bukankah aku sama saja dengan para pengikut yang bukan orang percaya itu? Sebenarnya, wajar jika manusia jatuh sakit karena makan dari hasil bumi. Penyakit tidak ada hubungannya dengan apakah seseorang percaya kepada Tuhan atau tidak. Namun, karena penyakit ini, aku malah mengeluh, mempertanyakan dan berseru menentang Tuhan. Aku sadar bahwa diriku sama sekali tidak memiliki hati nurani atau nalar. Aku bahkan tidak memiliki rasa takut akan Tuhan sedikit pun. Betapa memberontaknya aku. Penyakit ini sepenuhnya menyingkapkanku. Dan aku melihat betapa kecilnya tingkat pertumbuhanku yang sebenarnya. Aku sama sekali tidak memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Saat memikirkan semua ini, aku merasa sangat bersalah di hadapan Tuhan. Lalu aku teringat akan firman Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa berfirman, "Selama ini aku telah menentukan standar yang ketat untuk manusia. Jika kesetiaanmu disertai dengan niat dan dengan persyaratan, aku lebih baik tidak memiliki apa yang kau sebut sebagai kesetiaan, karena aku membenci orang yang menipuku dengan niat mereka dan memerasku dengan persyaratan. Aku hanya berharap agar manusia sepenuhnya setia kepadaku dan melakukan segala hal demi dan untuk membuktikan satu kata, iman. Aku membenci penggunaan kata-kata manismu untuk mencoba membuatku bersukacita, karena aku selalu memperlakukanmu dengan penuh ketulusan. Jadi aku ingin engkau semua juga bertindak dengan iman yang sejati terhadapku.
engkau harus tahu orang-orang macam apa yang aku inginkan. Mereka yang najis tidak diizinkan masuk ke dalam kerajaan. Mereka yang najis tidak diizinkan mencemari tanah yang kudus. Meskipun engkau mungkin sudah melakukan banyak pekerjaan dan telah bekerja selama bertahun-tahun, pada akhirnya, jika engkau masih penuh kenajisan, harapanmu untuk masuk ke dalam kerajaanku akan bertentangan dengan hukum surga. Semenjak penciptaan dunia sampai sekarang, aku tidak pernah menawarkan jalan masuk yang semudah itu ke dalam kerajaanku kepada orang-orang yang menjilatku. Ini adalah peraturan surgawi dan tak seorang pun dapat melanggarnya. Aku merasa bahwa firman Tuhan mengandung otoritas dan kuasa. Dan aku juga merasakan watak Tuhan yang kudus dan benar, yang tak bisa disinggung. Pintu gerbang kerajaan surga dijaga oleh Tuhan, dan mereka yang najis serta rusak tidak diizinkan masuk ke dalam kerajaan. Tuhan tidak akan menawarkan akses yang mudah ke dalam kerajaannya, hanya karena seseorang berjerih payah atau berupaya. Ini adalah ketetapan surga yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Aku memikirkan tahun-tahun imanku. Aku menganggap persembahan lahiriah, pengorbanan diri, penderitaan, serta upayaku sebagai modal untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Aku bahkan tidak memiliki ketundukan yang paling dasar kepada Tuhan. Jadi, bagaimana mungkin Tuhan tidak membenciku? Tuhan itu setia, dan segala sesuatu yang Dia lakukan bagi manusia dilakukan dengan tulus. Tuhan juga berharap manusia akan memiliki iman sejati dan kesetiaan yang murni kepadanya. Namun, selama bertahun-tahun percaya kepada Tuhan, aku selalu memendam niat untuk bertransaksi dan berusaha mengelabui Tuhan dalam tugasku. Dan watak rusakku sama sekali belum berubah. Bagaimana mungkin aku layak masuk ke dalam kerajaan Tuhan? Saat memikirkan hal ini, aku merasa takut. Aku sangat beruntung karena Tuhan menyingkapkanku tepat pada waktunya. Kalau tidak, aku akan terus berjalan dengan arah pengejaran yang salah dan akhirnya jatuh ke dalam kebinasaan. Aku benar-benar berterima kasih kepada Tuhan. Aku berdoa di dalam hati, "Oh Tuhan, aku begitu rusak. Entah penyakitku dapat disembuhkan atau tidak. Aku mempercayakan masalah ini kepadamu. Entah aku hidup atau mati, aku percaya bahwa semuanya ada di dalam tangan-Mu." Setelah berdoa, hatiku merasa lebih tenang. Tak disangka, saat aku bersedia tunduk, adikku tiba-tiba pulang dari luar kota. Setelah mengetahui kondisiku, dia bersusah payah mengatur agar aku bisa dirawat di rumah sakit. Aku hampir tak percaya dengan apa yang kudengar. Di tengah pandemi yang begitu parah, hampir mustahil untuk bisa dirawat di rumah sakit. Jadi, aku benar-benar tidak menyangka bisa diterima dan dirawat begitu cepat. Sangat jelas bagiku bahwa ini adalah jalan keluar yang Tuhan bukakan bagiku. Dengan air mata syukur, aku berterima kasih pada Tuhan dan memujinya dari lubuk hatiku. Setelah pemeriksaan, aku didiagnosis ada cairan di paru-paru dan radang selaput paru karena TBC. Dan setelah menjalani operasi, paru-paru kananku mulai berfungsi normal kembali. Napasku pun kembali lancar, dan aku merasa sangat bersemangat lagi. Seminggu setelah dirawat di rumah sakit itu juga membantu menghubungkanku dengan rumah sakit lain yang menangani pleuritis tuberkulosa. Dengan begitu,
kedua penyakitku bisa ditangani secara bersamaan. Aku melihat bahwa ketika adikku kembali dan aku bisa dirawat, semua itu ada di tangan Tuhan. Situasi yang Tuhan atur bagiku adalah sesuatu yang masih bisa kutanggung. Dan aku merasa menyesal atas kekhawatiran, iman yang kecil, dan kesalahpahaman yang telah kutunjukkan terhadap Tuhan. Sebulan kemudian, aku diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Aku kembali menjalani kehidupan gereja dan mulai melaksanakan tugasku lagi. Melalui penyakit ini, aku pun memahami bahwa semua yang Tuhan lakukan itu penuh makna dan ada niat Tuhan yang tekun di dalamnya. Penderitaan yang kualami berasal dari kerusakan yang parah dalam diriku. Dan itu adalah pemurnian serta keselamatan dari Tuhan bagiku. Jika bukan karena penyakit dan ancaman kematian ini, aku tidak akan pernah menyadari betapa seriusnya niatku dalam mengejar berkat. Dan aku akan terus tertipu oleh ilusi bahwa aku tampaknya telah menderita dan membayar harga. Melalui penyingkapan dan penghakiman firman Tuhan, aku bisa melihat keegoisan, kehinaan, dan ketidakmurnian yang kumiliki dalam imanku. Itu membantuku memperoleh tujuan dan arah yang benar yang harus kukejar, serta mulai secara bertahap melepaskan sebagian niatku untuk mencari berkat. Sekarang, aku sudah cukup bisa menjalani hidup dan bekerja seperti biasa. Meskipun kondisiku kadang-kadang kambuh, aku tahu bahwa ini adalah penderitaan yang memang seharusnya kutanggung, dan hatiku bisa tunduk. Aku tidak lagi berharap Tuhan memberiku kesehatan, dan aku juga bisa melaksanakan tugasku semampuku sesuai dengan kondisi fisikku. Terlepas dari apakah penyakitku bisa sepenuhnya disembuhkan atau tidak, aku akan dengan sungguh-sungguh mengejar kebenaran, mencari perubahan watak, dan melaksanakan tugasku.